Assalamualaikum abang poma baba semuanya. Balik lagi sama gua Bang Kuple, si Raja Gombal. Lagu apa lu tong? Emang mengapa sih Kong? Kagak laku juga lu. Pakai lagu-laguan segala. Iya sih. Yaudah, mending kita bahas alur film dengan jogrok film. Film-film dan film lagi yang bakal kita bahas jalan ceritanya. Dan film sekarang judulnya Shinobi Heart Under Blade. Bukan film gua. Kagak boleh, film Kong mah di YouTube. Hmm, Au menan, cuekin aja aki-aki, kagak semenggah. Film yang merupakan drama romantis Jepang nih dirilis tahun 2005 dan disutradarai oleh Ten Shimoyama. Film ini pun dibintangin nama Yukie Nakama yang berperan sebagai Oboro, sang pemimpin suku Koga. Dia ini artis dan juga penyanyi yang cukup terkenal di Jepang. Serta ada Jo Odagiri yang berperan sebagai Genosuke dari desa Iga. Daripada banyak bacot, yaudah yuk longok. Berawal pada masa kegelapan di tahun 1614, di mana peperangan masih sering terjadi, hidup orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, yang setiap saat gaweannya cuma berantem dan berantem. Mereka itu adalah prajurit shinobi. Dan terdapat dua suku shinobi terkuat dari desa yang tersembunyi. Mereka adalah suku Iga dari desa Subagakure dan suku Koga dari desa Manjidani. Mereka itu adalah musuh bebuyutan yang selama beratus-ratus tahun ribut mulu, kagak pernah akur. Hingga pada masa zaman Hattori Hanjo pertama, kedua desa tersebut bisa dibikin damai dengan perjanjian batas wilayah kedua desa. Suatu hari, seorang lanang yang namanya Bang Geno lagi ngejogrok di pinggir kali. Dia lagi ngelatih jurus mata menornya. Tiba-tiba nongol wadon yang namanya Mpo Obor, lagi nguyup air kali. Disitulah awal mula kisah cinta mereka. Karena Bang Geno adalah cucu dari Kidanjo, kepala suku Manjidani, dan Po Obor tuh cucu dari Emma Ogen, yang merupakan kepala suku Subagakure. Mereka cuma bisa diem-diem ketemuan di kali itu buat ngilangin rasa rindu. Di kali itu Bang Geno ngelamar Mpo Obor pakai sisir bekas emaknya dulu nyari kutu dan disaksiin Hayate, burungnya Bang Geno. oh, burungnya. Emang kok ngerti burung, Kong? Lah, kan gua legenda main burung. Bodoh amat, Kong. Sedangkan di kastil, Sang Sumpu lagi berembuk sama para menterinya tentang berita kalau musuh yang dikalahinnya berencana gunain kedua desa Shinobi Iga dan Koga buat ngelawan mereka. Berita itu ngebuat Sang Sumpu khawatir. Besokan paginya, kedua kepala desa Iga dan Koga diundang ke kastil oleh Hattori Hanjo ketiga, sang pemimpin para shinobi, buat ngeliatin kemampuan bela diri mereka. Diawalin dari perwakilan Koga. Dan lanjut perwakilan dari Iga. Scene berganti ke malam hari. Sang Hanjo ngumpulin kedua kepala desa Iga dan Koga
buat ngasih tugas istimewa kepada mereka. Dan Sang Hanjo juga ngebatalin perjanjian damai yang dibikin Hattori Hanjo pertama antara kedua desa tersebut. Tugas yang kudu mereka jalanin adalah ngirim 5 orang prajurit terbaik dari masing-masing desa mereka buat saling berantem dan menuju kastil. Kalau seumpamanya suku Iga yang menang, maka Takechiyo putra pertama yang bakal jadi shogun. Tapi kalau suku Koga yang menang, maka Kunichiyo putra kedua yang bakal jadi shogun, gantiin babanya. Besokan paginya, kepala suku itu udah balik ke desa masing-masing dan langsung ngumpulin pasukannya buat ngasih pengumuman yang diperintahin Hanjo. 5 orang yang bakal ikut misi itu dari desa Iga yaitu Yakushiji Tenjen, Yasamaru, Minonanko, Hotarubi, dan yang bakal mimpin yaitu Mpo Obor. Sedangkan di suku Koga yang bakal ikut yaitu Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Kisaragi Saemon, dan Bang Geno yang bakal mimpin. Mendengar itu Bang Geno langsung ngambek keluar. Ambekan tuh bocah. Iya ya Kong. Orang maksudnya lu. Buset. Setelah ngumumin tugas tentu pada para jurid mereka masing-masing, kedua kepala desa tentu secara diam-diam ketemuan buat ngelakuin pertarungan hidup dan mati. Di malam hari, Bang Geno dan Pak Obor ketemuan di tempat biasa buat bahas masalah tugas dari Hanjo. Saat balik ke rumahnya, Bang Geno kaget ngeliat di depan rame orang. Dan saat masuk, ternyata Ki Danjo, kakeknya, udah tewas karena pertarungan dengan Ma Ogen. Bang Geno yang kesel dengan keputusan Hanjo ngajak prajuritnya buat pergi ke kastil untuk mempertanyakan maksud keputusan Hanjo tentang tugas ini. Tapi pasukan yang berjiwa shinobi yang doyan nama berantem nolak, pengen tetap jalanin misi dari Hanjo. Punya anak buah yang badar bikin Bang Geno kesel sampai teriak. Habis mengkremasi Ki Danjo, Bang Geno dan pasukannya berangkat. Karena itu merupakan misi dari Hanjo, sang pemimpin, dan kemauan dari pasukannya, akhirnya Bang Geno ngirim surat tantangan ke desa Iga. Besok paginya di desa Iga, Mpo Obor dan warga desa Iga lagi mengkremasi Emak Ogen, yang ternyata tewas juga, dengan cara dikanyutin. Tiba-tiba Hayate, burungnya Bang Geno, datang bawa surat dari Bang Geno, yang bunyinya begini. Buset. Bukan yang itu, tapi bunyi suratnya begini. Gue punya pemikiran dewek tentang pertempuran antara kita. Jadi gue dan 4 orang gue yang namanya ketulis bakal pergi ke Kastil Sumpu. Gue pengen tahu kebenaran masalah nih dari Hattori Hanjo. Dan pertarungan ini antara mereka yang namanya ketulis di gulungan, bukan antara desa kita. Kalau lu pada setuju, ikutin kita. Mpo Obor sebagai pemimpin desa Iga akhirnya nerima tantangan Bang Geno dan nyuruh pasukannya siap-siap berangkat. Di hutan Ise, pasukan Koga lagi ngasoh sambil ngedeteksi pergerakan pasukan Iga dengan kemampuan milik Hyoma. Tiba-tiba Nenko dan Yasamaru datang. Koshiro ngejar Yasamaru buat berantem. Di tempat lain, Nenko lagi berhadapan sama Saemon. Dan datang Kagero. Cewek yang berbahaya tong. Iya ya Kong, derita cinta tiada akhir. Cepat kai. Sedangkan Hyoma minta izin ke Bang Geno buat nyerang 3 orang lainnya dari suku Iga. Bang Geno ngelarang, tapi walau Bang Geno ngelarang, Hyoma tetap pergi.
Lanjut ke pertarungan Koshiro dan Yasamaru. Koshiro terpojok. Tapi Koshiro mampu ngalahin Yasamaru. Terus datang Saemon yang mau ngambil muka Yasamaru dengan cara diunyeng-unyeng. Di sisi lain hutan, Po Obor dan Hotarubi lagi ngobrol, ala ibu-ibu sambil ngegibah. Tiba-tiba Hyoma datang dan nusuk Tenjin. Hyoma nyoba nyerang Po Obor, tapi kehalang sama jurusnya Hotarubi. Ternyata Tenjin masih hidup dan berhasil ngebunuh Hyoma. Tiba-tiba Bang Geno nongol. Cuma bisa melongo, Bang Geno ngeliat Hyoma tewas. Terus datang Kagero, dan dengan jurus nafas jengkolnya, Kagero dan Bang Geno hilang. Scene berganti malam. Di kastil, Sang Yagyu, pemimpin para samurai, sedang ngerencanain sesuatu dengan Hanjo ketiga. Besokan paginya, pasukan Iga ngelanjutin perjalanannya dan mulai memasuki desa Mikawa. Tiba-tiba Koshiro nyerang mereka. Saat Po Obor lengah, Saemon yang niru Yasamaru mau nyerang dia, tapi berhasil dihalangi Hotarubi. Dan Saemon malah tewas ditebas Tenjin. Koshiro yang lihat itu jadi kesel dan langsung nyerang mereka membabi buta. Karena serangan Tenjin, Koshiro nyublak ke rumah orang. Po Obor langsung nyamperin Hotarubi buat ngeliat lukanya. Tapi Koshiro nongol lagi dan langsung nyerang Po Obor. Hotarubi yang ngeliat itu langsung ngehalangi serangan Koshiro. Dan Koshiro pun langsung kabur naik kuda. Hotarubi yang sekarat akhirnya tewas. Po Obor yang kesel langsung ngejar Koshiro. Entah kudanya Koshiro yang terlalu lambat atau kudanya Po Obor pakai nos, akhirnya Po Obor berhasil ngejar Koshiro. Padahal tadi dia cukup lama berdrama dengan kematian Hotarubi. Dan dengan jurus mata penghancurnya Po Obor, bikin semua tulang Koshiro remuk. Koshiro yang udah kagak berdaya minta Po Obor ngebunuh dia. Dan Po Obor yang emang lagi kesel langsung ngebunuh Koshiro. Di tempat lain, Bang Geno dan Kagero nemuin patung bikinan Tenjin yang di belakangnya ada tulisan yang merupakan undangan buat Bang Geno. Pas malam hari, Bang Geno dan Kagero datang ke tempat yang Tenjin pinta. Tapi Kagero disuruh nunggu di depan sama Bang Geno.
Di sono Tenjen udah nunggu Bang Geno dan Tenjen ngejelasin kebenaran tentang misi ini yang Bang Geno pengen tahu. Sang Hanjo ngasih misi ini agar pasukan terbaik dari kedua desa pergi dan Yakyu serta pasukannya bakal nyerang kedua desa itu. Karena menurut petinggi kerajaan, kekuatan kedua desa itu sangat berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan musuh. Dan Tenjen lah yang ngasih peta kedua desa tersembunyi itu. Soalnya dia ngerasa di zaman yang udah damai ini, para shinobi yang kuat kayak mereka udah gak dibutuhin lagi. Tiba-tiba Tenjen nyerang Bang Geno. Tapi dengan mudah dibalikin. Setelah ngeliat Tenjen tewas, Bang Geno langsung pergi. Tapi karena jurus self penyatunya, lagi-lagi Tenjen masih hidup. Tahu-tahu Kagero datang nyerang Tenjen. Kagero malah ketusuk sama Tenjen, yang ngebuat dia sekarat. Karena ngerasa shinobi kayak mereka udah gak dibutuhin, Tenjen minta Kagero bunuh dia dengan cara ngisap racun Kagero. Engkong juga jadi pengen keracunan. No ada autan kong. Bocah kunyuk. Bang Geno yang ngedengar pertarungan itu segera balik lagi ke kuil tadi. Tapi pas sampai Tenjen dan Kagero udah sekarat dan tewas di tempat. Kagak lama datang pasukan shinobi suruhan Hanjo buat membunuh mereka. Bang Geno berhasil ngebunuh mereka pakai jurus mata iritasinya. Tapi Bang Geno nyesel, kenapa harus saling ngebunuh. Sedangkan Hyuga dan pasukannya udah siap nyerang desa Iga dan Koga. Bang Geno yang tinggal dewek terus jalan ke kastil. Sampai pagi di pantai Suruga, dia ketemu sama Mpok Obor. Dengan semua pertarungan yang terjadi, menurut mereka, sepertinya mereka ditakdirkan emang buat berantem. Mpok Obor nyoba nyerang Bang Geno pakai mata penghancurnya. Tapi dia kagak sanggup ngelakuinnya. Akhirnya Mpok Obor nyerang pakai samurai. Bang Geno kagak ngelawan. Dan akhirnya tewas. Obor ngelanjutin perjalanannya dan akhirnya sampai di kastil. Sedangkan di desa Koga dan Iga, pasukan Yakyu mulai nyerang. Obor yang berhasil ketemu dengan Sumpu mohon sama Sumpu agar kedua desa Iga dan Koga bisa hidup damai. Tapi permintaan Pak Obor ditolak sama Sumpu karena kekuatan mereka yang mengerikan. Pak Obor nyolok matanya Dewek yang merupakan jurus andalannya dan mohon lagi sama Sumpu. Ngelihat kesungguhan dari Mpok Obor, akhirnya Sumpu nerima permintaannya dan ngirim surat ke pasukan Yakyu buat ngeberhentiin serangannya. Beberapa hari kemudian, setelah semua udah damai, di musim dingin, Pak Obor lagi nguyup air di kali tempat dia dan Bang Geno ketemu. Terus Hayate datang. Dan film pun kelar. Gimana Kong filmnya? Masih bagusan film Engkong.
Ya udah kalau gitu langsung pesan. Soalnya gue mau lanjut nonton film Engkong. Pesannya, hiduplah secara damai. Jangan pernah cari musuh. Karena 1.000 teman nyusahin doang, 1.000 musuh kewalahan. Kalau gitu ngejogrok film pamit. Wassalam.